Afija, wah ini mah lagi tidur kayaknya. Iya tidur dia. Dia dengerin saya, saking mungkin enaknya dengerin aku, jadi dia tidur. Iya, oke. Iya, silakan. Yang naik ini yang naik lagi diantrikan ya. Iya. Iya silakan. Iya, assalamualaikum Umu. Umu. Halo. Waalaikumsalam. Iya, Umu dari mana? Dari Kalimantan Selatan, Dok. Dari Kalimantan Selatan. Nanya apa? Itu, Dok. Saya sering sakit-sakit badannya, Dok. Terus perut bagian bawah itu sering sakit, Dok. Pernah diponis batu ginjal, Dok. Tapi waktu periksa USG segala macam gak ada apa-apanya, Dok. Jadi kata dokternya kemungkinan ISK katanya. Tapi gak sembuh-sembuh, Dok. Itu. Oke. Sakit badannya sudah berapa lama gejala ini muncul? Kalau sakit badannya baru sekitar sebulanan ini, Dok. Setiap bangun tidur badannya pegel. Tinggi badannya berapa? 159, Dok. Berat badannya? 53. Kapan terakhir M? Oh? Terakhir Gimana, Dok? M kapan? Terakhir M. Haid maksudnya, Dok. Iya benar. Ini baru mau bersih sih, Dok. Tapi kalau haid nggak deres juga, Dok. Kayak maaf ya, Dok. Kayak ngeplek-ngeplek gitu aja, Dok. Kelahiran tahun berapa? 95, Dok. 95, masih muda ya. Oke, baik. Ini tadi yang pertama itu adalah sakit badan seluruh tubuh, ya. Iya, Dok. Sakit badan seluruh tubuh itu salah satu di antara indikasi bahwa banyak penyumbatan pembuluh darah atau terlalu banyak racun di dalam tubuhnya. Radikal bebasnya terlalu banyak. Ya. Anda silakan untuk lakukan detoksifikasi dengan menggunakan rebusan air kelapa tua selama 3 hari berturut-turut tanpa lepas. 1 liter 1 hari. 3 hari berturut-turut ya, Dok? Iya, 3 hari berturut-turut. Paham tidak? Nggih. Kedua, ketika Anda suka pas bangun tidur suka sakit badan, ya. Nggih, Dok. Iya. Itu harus dievaluasi. Jangan-jangan Anda sedang ada di kondisi depresi. Orang yang depresi berkepanjangan, orang yang stres berkepanjangan, atau pada saat ini mempunyai masalah yang belum selesai, atau kita belum move on dari masa lalunya, dari kecewa, gagal, dan trauma, pas bangun tidur itu sering-sering sakit tubuhnya. Nggih, Dok. Paham tidak? Nggih. Nah, nanti dievaluasi ke sana. Atau enggak mungkin Anda mengarah ke sana? Tapi memang mengarah ke sana sih, Dok. Kalau dokter saya di sini bilang tuh kemungkinan anunya sih udah ke mental gitu ya, Dok ya. Nah, ini Anda coba itu dievaluasi. Jika Anda masa lalu pernah kecewa, gagal, dan trauma, mohon lakukan percepatan move on. Ya. Kecewa, gagal, dan trauma di masa lalu jangan dijadikan suatu ancaman hidup bagi kita. Jadikanlah sebagai motivasi atau ibroh agar kita hidup lebih baik lagi jauh dari sebelumnya. Karena berdasarkan analisa kami dan juga dari ahli-ahli psikologi, orang yang suka bermasalah pas bangun tidur itu 93% dia sedang mengalami depresi mental, sedang stres, sedang mempunyai masalah yang tak kunjung tiba ada solusinya, ya, atau mempunyai masa lalu dan saat ini belum move on. Jadi untuk siapa Umu, selain tadi diprediksi ada radikal bebas dalam tubuhnya, Anda coba kemas lagi hidupnya semakin bahagia. Anda saat ini bahagia, tambah lagi kebahagiaannya. Paham ya? Iya, Dok. Ya, jangan ada di kondisi stres berkepanjangan, jangan Anda di kondisi depresi berkepanjangan. Pandailah memanajemen stres, ya. Harus pandai memanajemen stres. Terutama tingkatkanlah resiliensi kesehatan mental. Jadi, tingkatkanlah resiliensi kesehatan mentalnya. Apa itu resiliensi kesehatan mental?
yaitu ketangguhan mental kita menghadapi sebuah permasalahan hidup. Terutama kita harus lebih kuat lagi, harus lebih tahan banting lagi ketika ada di kondisi perubahan ekstrim dari sikap dan perilaku orang-orang terdekat. Ya, contoh, dulu kita punya suami begitu mencintai, sayang, setia, saat ini berubah, ya, ekstrim. Kita harus kuat. Dulu Anda punya istri begitu menghormati, baik dan sebagainya, sekarang berubah. Kita harus kuat. Karena mengapa? Ini berhubungan dengan pikiran dan emosional kita dan berhubungan juga dengan fisik. Ya. Penyakit itu ada 3. Ada penyakit medis, ada penyakit psikologi, ada penyakit gangguan jin. Berdasarkan analisa kami, 93% kelainan fisik, kelainan pikiran yang terjadi pada masyarakat ini disebabkan karena gangguan psikologi. Ya. Jadi untuk umum, Anda coba dievaluasi lagi, ya. Gitu. Paham ya? Bikin happy lagi ya. Oke. Lanjut, sakit di bawah perut. Di tengah, di kiri atau di kanan? Di tengah, Dok. Di tengah. Itu ada beberapa kemungkinan. 1, bisa jadi hernia. Kedua, bisa jadi obstruksi usus. Ada penyumbatan di ususnya. Ketiga, bisa jadi Anda mengalami ISK, infeksi saluran kemih. Ya. Itu Dok. untuk BAK-nya sakit tidak? Tidak sih, Dok. Biasa saja. Panas tidak? Enggak, Dok. Tidak mengalami air urinnya keruh? Keruh sih, Dok. Kalau kurang air putih tapi, Dok. Kalau cukup saja enggak sih, enggak juga sih, Dok. Iya. Oh, tinggi badannya berapa tadi lupa? 159, Dok. Berat badannya? 53. 53. Anda kekurusan. Orang yang kekurusan itu ada mempunyai potensi masalah di ISK, ya. Ya. Walaupun ini memang gejala ISK-nya tidak muncul, tidak ada. Tapi supaya Anda tidak mengalami ISK, salah satu di antaranya adalah berat badannya harus naik. Khawatirnya. Ini tetap bermasalah di masalah sistem pencernaan, sistem urinisme dan pencernaannya. Berat badannya itu 57 kilo harusnya. 4 kilo lagi ya, Dok. 4 kilo lagi. Itu bisa nanti, ya. Jadi itu kemungkinannya. Tenisnya, perbanyak minum dan lakukan bersih-bersih ususnya. Bersihkan ususnya. Khawatirnya ini ada obstruksi usus, ada penyumbatan di ususnya. Ya. Baik, Dok. Bisa dipahami tidak? Oke, Dok. Tadi omongan saya semuanya diikuti, Anda coba dievaluasi. Ya. Oke, Dok. Cukup ya? Oke, terima kasih banyak ya, Dok. Sama-sama. Tapi nggak bisa turun. Ah, nggak bisa turun. Kenapa ya? Biasanya perempuan itu jago naik dan jago turun. Ini rata-rata yang naik ke sini perempuan itu pinter naik, tapi nggak mau turun. Atau Anda ingin mendampingi saya di sini seterusnya? Ya udahlah, aku turunin. Nggak apa-apa. Oke, iya. Iya, bagi rekan-rekan silakan ya. Bagi Anda yang mengalami ISK, hati-hati ya. ISK itu adalah sebuah gejala yang termasuk ke kategori penyakit kronis bagi perempuan. Ya. Orang yang ISK itu mempunyai potensi besar adalah perempuan dibanding laki-laki. Ya. ISK itu adalah suatu penyakit kronis. Ya. Yang ini sangatlah bahaya. Jangan dianggap enteng. Ya, kalau Anda sudah terindikasi ISK. Tapi yang tadi itu memang jauh dari ISK. ISK itu bukan hanya sakit di bawah perut saja, tapi ada yang lainnya, ya, ada yang lainnya. Seperti kencingnya anyang-anyangan, panas, bergetar, ya, lemas, itu juga kencingnya yang sudah parah itu sampaikan berdarah, ya. Ketika kencingnya jerit-jerit itu ya. Ya, silakan siapa yang mau naik lagi silakan, ya. Iya. Antri ya. Iya, halo, assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Ya, Dok. Ya, Mama dari mana? Mau nanya lagi, Dok. Nanya Saya apa? yang stroke 1 bulan itu, Dok. Makanan apa aja, Dok? Kan sebentar lagi lebaran, Dok. Makanan apa yang boleh, Dok?
makanan tinggi antioksidannya. Oh iya dok. Ya, lebih diutamakan Anda konsumsi buah-buahannya ya. Buah-buahannya Iya. itu. Ya, itu yang paling Apel kuat. sama pir ya dok ya. Boleh. Tinggi antioksidan. Dan kalau makan Oh, iya. yang terpenting, Anda mau, itu jangan lupa bismillah. Walaupun nanti ada makanan-makanan yang kontradiksi dengan sakit Anda, insya Allah tidak akan berdampak buruk. Ya, Oh, iya, setiap Dok. makan dan Iya. minum Anda bismillah dulu. Dan yang paling utama bagi Iya, Dok. yang stroke itu adalah apa? Latihan. Kalau Anda sulit Oh, berjalan, iya, Dok. latihan berjalan. Kalau Anda sulit mengangkat tangan, latihan mengangkat tangan. Dan yang paling utama lagi, apa psikologinya? Harus punya semangat dan yakini tak lama lagi akan seperti semula. Ya, Iya semangatnya. dok ya. Semangat hidupnya Iya. dan latihan itu harus latihan. Itu stroke itu latihan. Iya dok. Ya. Sekarang bisa jalan? Selalu latihan dok. Bisa. Ini lagi jalan-jalan dok. Pinter, iya. Ya. Kelahiran tahun berapa? 73 dok. 73. Bisa ya, masih bisa. Iya. Udah ya, jangan malas untuk latihan Iya. ya. Oke, cukup ya. Iya dok. Ya, baik. Makasih dok. Ya, sama-sama. Iya. Iya, silakan. Iya, ini sinyalnya kurang bagus ya. Iya, rekan-rekan, ada backsound nggak? Ada musik nggak yang terdengar oleh Anda saat ini? Ada musik tidak? Tidak ada. Oke. Iya, ada Ustaz Odi Kilatin.